Supriyanto ya? Saya dengar Supriyanto? Oke, selamat pagi. Silakan ya untuk hari ini Supriyanto silakan presentasikan 7 sampai 10 menit ya untuk presentasinya. Nanti dilanjutkan oleh tanya jawab oleh penguji yang masukan dari penguji 1 Ibu Kiki dan penguji 2 Pak Tugu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk Pak Saprijal waktu dan tempatnya. Sebelumnya saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Augmented Reality sebagai media promosi berbasis Android dengan metode Natural Feature Tracking. Studi kasusnya ada pada kantor saya yaitu PT Mega Anugrah Jaya atau Optik Mega. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama adalah promosi adalah upaya untuk memberitahukan informasi atau menawarkan suatu produk atau jasa kepada pelanggan dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi yang digunakan di toko saya yaitu masih dengan cara menyebarkan brosur dan memanjang beberapa sampel produk pada etalase toko sehingga informasi yang didapat oleh customer itu hanya sedikit saja dan kurang menarik untuk minat pembeli. Dan juga ada saya menyarankan untuk mengimplementasikan augmented reality dengan metode natural feature tracking atau NFT sebagai media promosi yang lebih menarik dan memberikan informasi dengan jelas. Rumusan masalahnya ialah bagaimana mengimplementasikan algoritma natural feature tracking pada aplikasi. Masalahnya, aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android. Yang kedua, algoritma atau metode yang digunakan untuk aplikasi ini yaitu Natural Feature Tracking atau NFT. Dan data yang dihasilkan berupa tampilan animasi, kacamata, dan softline dalam bentuk 3 dimensi dengan cara menyorot marker yang telah disediakan menggunakan kamera smartphone yang ada. Dan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut yaitu pertama memiliki tujuan mengimplementasikan natural feature tracking pada aplikasi augmented reality sebagai media promosi. Dan juga penelitian saya memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama memberikan kemudahan kepada calon pembeli untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua, menarik minat calon pembeli dengan teknologi 3 dimensi yang secara real time sebagai media promosi. Penelitian sebelumnya ada Pande Putu Gede Putra pertama pada tahun 2018 yaitu mengimplementasikan teknologi augmented reality sebagai media promosi pada Steamik dan Stikom Bali berbasis Android yang memiliki tujuan untuk mempromosikan Steamik Bali khususnya memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Steamik tersebut Bali secara virtual dengan menggunakan pola penanda marker. Yang kedua, penelitian sebelumnya ada pada Tina Ismurahayu, Erdita Fikri, dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Implementasi Augmented Reality sebagai panduan mahasiswa dalam kegiatan akademik di Steamik Bandung yang bertujuan untuk memberikan informasi denah bangunan, informasi mengenai SOP dalam pelayanan akademik berupa objek tiga dimensi dengan metode natural feature tracking sebagai teknik untuk tracking objeknya. Yang terakhir ada Ian Mulyana, M. Iqbal, Suliansyah, dan juga Juliana Akbar pada tahun 2018 yaitu implementasi natural feature tracking pada pengenalan mamalia laut berbasis augmented reality yang memiliki tujuan untuk kita jenis hewan manusia laut dengan memanfaatkan teknologi augmented reality dengan metode natural feature tracking. Di sini ada kerangka berpikir dari saya yang masalahnya yaitu
bagaimana sih mengimplementasikan algoritma network feeder tracking pada aplikasi augmented reality sebagai media promosi. Algoritma yang digunakan yaitu network feeder tracking dan implementasinya yaitu nama aplikasi saya yaitu Optic VR atau Optic Augmented Reality. Dan proses pembuatannya, pertama saya membuat 3 dimensinya menggunakan Blender, lalu untuk aplikasi Android-nya menggunakan Unity dan sistem library-nya Furia, dan medianya yaitu menggunakan Android. Dan hasilnya akan menghasilkan aplikasi augmented reality sebagai media promosi menggunakan metode natural feature tracking tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang promosi. Promosi menurut Kotler dan Armstrong dalam Metodologia Hedianta tahun 2000 yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan. Jadi mempromosikan benda maya itu dalam bentuk nyata. Objek maya menampilkan informasi berupa label maupun objek visual yang hanya dapat dilihat menggunakan kamera ponsel maupun dengan perangkat komputer. Natural feature tracking adalah sebuah pelacak fitur yang secara alami terdapat pada gambar itu sendiri. Itu bisa saja berbentuk sudut, garis, gumpalan, dan lainnya. Ada beberapa variasi pendekatan terhadap NFT atau natural feature tracking antara lain seperti SIP, Slope, dan PET. Ini platformnya yang digunakan Android. Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan menggunakan mobil berbasis. Pada awalnya, sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. dan kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005 dan memiliki berbagai versi pengembangan. Google dalam memberikan nama Android-nya sangat menarik. Dimulai dari Android Riris merupakan komersil yang diberi nama yang berkaitan dengan jenis dengan makanan manis yang sesuai dengan update seperti 1.0 Alpha, 1.1 Beta, hingga sekarang yaitu yang terbaru adalah Android 10. Metode penelitian yang saya gunakan pertama wawancara di sini yang diperlukan. Yang kedua ada observasi. Yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang judulnya sesuai dengan penelitian saya lakukan. Di sini ada rancangan aplikasinya, yaitu pertama ada tampilan awal, yaitu pertama kali saat kita membuka aplikasinya itu ada tampilan Optic XR dan juga ada icon Optic Meganya. Lanjut akan menampilkan menu utama di sini tersebut ada menu Start, Help, About, dan Exit. Dan setelah itu kita menekan tombol Start, nanti akan pindah ke layar selanjutnya, yaitu tampilan kamera. Dengan kamera ini akan untuk kita men-scan barcode yang telah disediakan. Nanti setelah kita scan barcode-nya akan menghasilkan objek 3 dimensi dan informasi yang dibutuhkan oleh customer. Dalam menu About ini dijelaskan untuk siapa pembuatan aplikasinya, dan Help ini adalah nanti akan menampilkan bantuan-bantuan tentang penggunaan aplikasinya. Dan selanjutnya ada tampilan Exit, yaitu yes dan yes, nanti aplikasinya akan keluar, dan no, aplikasinya akan tetap berjalan dalam aplikasi. Dalam daftar pustakanya antara lain pertama Rizky Nuridayat dan Dedeng Irawan dengan
untuk pelestarian situs sejarah di Kabupaten Subang pada tahun 2019. Dan juga Pandai Putu Gede Putra pertama dengan judul implementasi teknologi augmented reality sebagai media promosi pada titik Bali berbasis Android pada tahun 2018. Yang ketiga ada Hakan dengan judul implementasi algoritma fast corner detection berbasis augmented reality pada media promosi robotic kids pada tahun 2000. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk ininya. Oke, silakan Supriyanto, tolong dicatat ya masukan-masukan dari tim penguji. Baik, untuk awal kami persilakan Bu Kiki untuk memberi masukan dan arahan. Waktu dan tempat, silakan Bu Kiki. Mas Ibu dulu boleh. Sebelum lagi ada tamu sebentar. Boleh Mas Ibu dulu di channel Pak? Oh, boleh. Terus saya datang sebentar. Boleh Pak? Pak Sabrina boleh juga. Pak Teguh monggo masukkan. Apa tuh? Oh, Pak Teguh dulu, silakan monggo. Oke, Supri, kita bahas dari topiknya dulu ya. Ini mau ngapain ini? Rencananya mau ngapain? Oh, jadi rencananya saya ingin membuat aplikasi promosi di toko tempat saya bekerja, yaitu untuk promosinya menggunakan 3 dimensi Pak. Jadi nanti beberapa produk yang dijual itu nanti akan ditampilkan menggunakan smartphone dengan men-scan barcode, nanti akan timbul produknya dalam bentuk 3 dimensi Pak. Oke, kalau saya lihat intinya di latar belakang masalahmu ini belum terlalu kuat ya. Contoh misalnya gini, seharusnya dirimu bisa menampilkan bahwa media promosi itu penting, ya. Jadi nggak, kalau saya baca di bab 1 itu terkesan tidak menuju apa yang ingin kamu buat gitu loh. Jadi seharusnya di latar belakang masalahmu harus sudah bisa menjelaskan. Pertama adalah dari pemasaran. Jadi misalkan dibutuhkan pemasaran, karena kalau nggak dibutuhin adanya strategi pemasaran baru, itu bisa menurunkan yang namanya pendapatan di suatu perusahaan tersebut, kayak gitu. Jadi seharusnya dirimu sudah menekankan bahwa promosi itu adalah penting. Oke? Oke Pak. Lalu kayak tadi saya baca juga di bawah, intinya penulisanmu masih semua berantakan gitu ya, baik dari rumusan masalah juga di sini dirimu ada dua yang harus kamu selesaikan. Apakah begitu? Supri? Ya Pak. Ya, di rumusan masalah suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Nah ya, di rumusan masalah itu saya lihat ada 2 rumusan. Berarti ada 2 yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu selesaikan pada penelitian ini. Gitu. Ya Pak. Jangan iya, ini saya verifikasi aja. Benar gitu. Oh, jadi dari rumusan masalahnya saya yang harus selesaikan yaitu bagaimana sih suara putus-putus untuk saya jual. Kan selama ini toko saya kan jual menggunakan brosur ya Pak, dan juga juga beberapa ya, jadi ketika customer datang pun melihat barangnya pun hanya sedikit dan informasi yang didapat juga kurang jelas. Di slide sama di penulisan itu beda. Di penulisan itu ada 2. Halo?
tulisan sama di itu beda tuh, sama di slide. Jadi nanti dibuat global aja ya. Intinya dirimu mau menerapkan augmented reality untuk media promosi dengan menggunakan algoritma NFT ya untuk proses menuangkan augmentednya kan gitu ya. Ya Pak, gitu. Nah, itu aja nih dibuat global. Baik Pak. Lalu ini nanti kita cek lagi tujuan. Lalu kalau saya lihat juga tadi ada manfaat ya, bukan kegunaan penelitian ya. Jadi tujuan dan manfaat nanti dicek lagi sesuai dengan pedoman yang sudah ada di teknik. Jadi tulis sesuai dengan apa yang kamu buat. Oke, baik Pak. Baik Pak. Ya Pak. Oke, NFT itu seperti apa? NFT itu metode Pak, jadi seperti Paskaner, cuman dia lebih sama seperti Paskaner Pak. Iya ya, gimana? Prosesnya gimana? Dia melacak metode yang dapat mendeteksi dan melacak gambar secara dalam gambar garis yang lebih baik Pak. Nah, gini ya Supri, kalau di proposal kan ini nggak masalah ya. Pak. Di sini sudah saya buat catatan bahwa teori di NFT itu masih kurang. Jadi dirimu cuma hanya mendefinisikan, belum bagaimana prosesnya. Contoh misalkan, dia kan bikin tracking, fitur tracking itu kan dia bikin garis per garis, titik per titik, yang nantinya bisa dituangkan ke dalam augmented. Nah, berarti kan di situ ada proses di mana dia membentuk istilahnya skala by skala yang dia bisa membaca untuk dituangkan di augmentednya. Itu enggak? Ya Pak, betul Pak. Jangan betul-betul dirimu paham ya, tapi Pak. Ya Pak, ya Pak, peran balik. Jadi intinya gini ya, ini tadi kan Mas Dikomo terakhir sudah bilang sudah cara dirimu jangan cuma setengah-setengah baru belajar dan seterusnya, harus kamu pahami karena kuncinya di sini. Jadi kalau nanti saya ditanya pada saat sidang NFT itu apa, oke kamu menjelaskan definisinya dulu, prosesnya baru prosesnya. Jadi nggak bisa cuman NFT itu begini, begini, itu namanya job-job. Paham ya? Jadi kamu menjelaskan secara detail. Paham Pak. Kenapa dia bisa membentuk tracking? Kenapa dia fiturnya nanti dia membaca polanya begini? Nah, itu perlu kamu jelaskan. Sudah kamu pahami itu. Ya. Lalu makanya di teorimu masih kurang. Teorimu cuma sekedar teori gitu loh, bukan yang istilahnya secara pangkas memangkas seharusnya dirimu sudah mulai yang dilakukan. Contoh kayak tadi kan, NFT itu cuma definisi, tapi gak ada prosesnya NFT kayak gimana. Paham ya? Paham Pak. Nah itu yang harus kamu lengkapi. Lalu di bab 3, ya, di bab 3 ini kan adalah, judulnya apa bab 3? Judul subnya. Bre, ya Pak. Di bab 3 judulnya apa? Tempatmu kayak ada badai apa siapa ya? Ada. Itu metodologi penelitian Pak. Nah, jadi tidak ada yang namanya teori di sana. Paham Pak? Contoh dirimu menulis di sini analisa kebutuhan adalah begini, begini. Nah itu udah nggak perlu, itu sudah ada di teori. Jadi seharusnya di analisa kebutuhan itu sudah menjelaskan, menuangkan di dalam penelitianmu kebutuhannya apa, kayak gimana, gitu loh.
Jangan semua teori di bab 3. Paham? Paham Pak, baik Pak. Oke. Lalu dirimu nanti desainnya pakai apa? Desain aplikasinya menggunakan ini Pak. Apa? Unity Pak. Nah, Unity. Desainnya pakai Unity. Unity buat apa? Untuk pembuatan Androidnya Pak. Ya iya, ini desain. Kalau bicara desain itu bicara infrastrukturnya nanti. Kita bicara desain. Jadi bicara desain itu ya kamu merancangnya pakai apa? Pakai apa kerancangnya? Untuk pembuatan 3 dimensinya atau gimana ya Pak? Merancang aplikasi ini. Apa? Supri? Ya Pak. Dia merancang pakai apa? Desainnya. Di bab 3 itu ada desain aplikasi. Oh yang yang ini Pak. Nah, makanya dirimu nanti biasakan dan semuanya nih ya teman-teman, biasakan menguasai apa yang ditulis, baik dari bab 1 sampai di akhir. Jangan pada saat di sidang itu baru baca, baru melihat-lihat. Itu bisa mengurangi nilai kita pada saat di sidang, seolah-olah kita tidak menguasai apa yang kita tulis. Ya. Jadi sudah benar-benar kita baca semua apa yang kita tulis. Ini nggak cuma kamu doang, yang lain juga sama. Jadi intinya gini, di bab 3 itu kan desainmu pakai, ada yang pakai flowchart, tapi teorinya pakai UML. Kan ini jaga sambung, salah satu yang berbeda. Dirimu tekankan dirimu pakai apa desainnya, perancangannya. Apakah pakai UML, atau yang tidak terstruktur, yang pakai flowchart, pakai DD, dan seterusnya. Ya, Baik Pak, nanti akan saya perbaiki Pak. karena dirimu harusnya sudah memahami model dari development software-nya. Modelnya pakai apa? Modelingnya untuk pengembangannya saya menggunakan waterfall Pak. Nah, itu seharusnya kamu sudah pahami, baca ya tahapan-tahapan Ya, Pak. dari waterfall itu sendiri. Dari analisa sampai dengan akhir. Oke? Baik Pak. Jadi biar dirimu menulis itu terstruktur, nggak asal menulis. Kalau di sini kelihatan dirimu cuman kayak copy paste, nggak tahu apa yang ditulis, nah itu bahaya nanti. Oke? Baik Pak. Itu dirimu paham ya nanti prosesnya dari NFT-nya ya bisa Ya, Pak. transfer ke augmented, akhirnya disiskan dengan augmented itu proses augmented di handphone yaitu berbasis Android kan? Iya Pak. Paham ya? Paham Pak. Baik Pak. Programnya bisa? Bisa Pak. Alhamdulillah kalau begitu berarti nggak ada masalah. Ya, intinya dirimu sudah siap. Kalau saya kan di sini cuma memberikan saran agar nanti di sidang itu bisa tidak ada banyak masalah. Ini rancangan cuma gini doang ya? Iya Pak. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini Pak. Menampilkan promosinya seharusnya detail ya. Iya Pak, nanti jadi di gambarnya itu nanti ada lagi kan muncul gambar, nanti ada lagi keterangan untuk produknya Pak. 3 dimensi kan? Iya Pak. Berarti bisa digerak-gerakin dan seterusnya. Itu cuma paling digerakin hanya bisa diputar aja Pak, jadi bisa untuk melihat semuanya Pak. Kalau untuk kayak diubah bentuknya nggak bisa Pak. Ya pokoknya 3 dimensi ya. Iya Pak. Nah nanti kalau pada saat ditanya 3 dimensinya kayak gimana kamu udah sesuai. Produknya apa sih nih? Produknya kacamata dan softline Pak. Kacamata sama softline. Frame gitu ya. Iya Pak, betul. Kalau Softline dia dari modelnya doang. modelnya, bentuk model gambar-gambarnya Pak, kan ada model-modelnya. Kalau kaca pinnya gimana bisa melihat mentransfer pin 1 pin dan seterusnya.
namanya plus minusnya gitu. Enggak Pak, jadi kan lebih ke model kacamatanya Pak, bentuk kacamata kan modelnya, dan kan hanya model kacamatanya dan bentuk softline-nya. Kalau untuk pengecekan ukuran kacamata kan di toko nanti tidak sampai dengan pengukuran minusnya. Tapi langkah lebih baik bagusnya kan gini loh, kita bicara perilaku konsumen itu enaknya adalah secara detail dia bisa mendapatkan sebuah informasi. Jadi gak cuma hanya frame, tapi dia juga bisa istilahnya mengetahui kalau harga-harga nanti juga ada harganya kan di situ. Ada Pak, untuk harga, keterangan bentuknya, dari warna-warnanya, hingga kayak ukuran matanya kan. Kalau kacamata kan ada ukuran matanya ke samping, bawah, gitu. Jadi bisa disesuaikan. Gitu Pak, ukurannya dijelaskan. Jadi intinya gini, pokoknya saya cuma mengingatkan gimana caranya dirimu mengemas yang namanya brosur itu benar-benar didokumentasikan. Jadi jangan sampai dirimu seharusnya melampirkan dokumen brosurnya karena itu sifatnya adalah dokumen awal. Ada nggak? Belum saya masukkan Pak, di kantor ada. Belum saya masukkan di penulisan saya Pak. Nanti saya masukin Artinya di situ mentransfer itu kan intinya menggantikan itu kan secara tidak langsung. Iya Pak. Nah pokoknya intinya jangan sampai di brosur itu lebih jelas sedangkan programmu atau aplikasimu ini nggak jelas, nah itu bahaya. Dan nanti itu dokumen itu harus ada tuh, karena dirimu sebagai pembanding sifatnya adalah informasi yang secara detail, tetapi menerapkan teknologi itu yang namanya AR. Oke? Itu aja yang bisa saya ingatkan ke kamu karena sebenarnya juga sudah banyak, tapi bagaimana mengemasnya ini benar-benar sesuai, tidak seperti yang asal-asalan gitu. Walaupun memang judul ini sudah dari yang tahun-tahun kapan tahu dari kampus lain juga banyak. Tapi bagaimana caranya dirimu menulis sesuai dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan, gitu ya. Referensi cukup dibaca untuk lebih tahu bagaimana prosesnya. Paham? Bre? Wah, Sabrinya hilang. Oke, itu aja Pak Sabrijal. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Teguh. Itu. Hah? Oke, terima kasih banyak Pak Teguh. Oke, selanjutnya silakan Ibu Kiki. Ya, terima kasih Pak Safrida. Supri, masih ada? Supriyanto. Supri. Oh, masih. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Saya udah tidur. Dari dipanggil sama Pak Teguh dari tadi. Masih Bu. Oke. Tadi saya sekilas mendengar masukan ya dari Pak Teguh. Boleh judul dengan di bab satunya, slide-nya. Coba tanyakan judul ke bahasa Inggris. Terkait implementasi ini kan adalah underline-nya ya, yang perlu di underline-kan ini adalah kamu mempromosikan something, betul ya? Ya betul Bu. Mempromosi sesuatu produk, gitu kan? Lepas dari dia menggunakan metode atau menggunakan media apapun, it's not problem ya gitu. Nah, berhubung kamu menggunakan mengimplementasikan menggunakan ER ya, dan harapan adalah dia bisa menayangkan lebih promosi atau mempromosikan produknya lebih menarik ya, dalam bentuk 3 dimensi, betul gitu ya? Betul Bu. Maksud saya begini, sebelum kita memutuskan bahwasanya ini menarik loh, ini mereka butuhkan loh, yang kita tarik untuk nilai jual itu adalah konsumen.
dalam artian dengan adanya media promosi seperti ini, kita bisa menarik konsumen supaya konsumen bisa tahu dan mereka tertarik untuk membeli produk tersebut di toko kamu. Betul ya? Iya, betul, Bu. Jadi sebenarnya tahapan yang pertama, sebelum kamu mengimplementasikannya dengan menggunakan suatu pemrograman tertentu dengan desain tertentu, perlu adanya itu tadi dikatakan kamu menggunakan misalnya metode pengembangan waterfall. Salah satu adalah analisis. Ini yang sangat penting. Kebanyakan seorang programmer atau pendesain dalam satu aplikasi, mereka gagal ketika melakukan analisis. Analisis kebutuhan konsumen itu penting. Jangan-jangan mereka nggak penting juga pakai 3 dimensi begitu dimulai. Yang penting 2 dimensi cukup. Kemudian di dalamnya itu informasinya lengkap. Ada juga yang seperti ada juga yang mereka butuh ternyata harus begini perlu ada dan seterusnya desainnya. Ya, kalau kamu katakan bahwasannya perlu desain menarik, perlu begini, itu kan menurut kamu. Nah, perlu adanya analisis kebutuhan konsumen. Konsumen itu butuhnya apa sih? Nah, desain nanti kamu buatlah dalam bentuk kuesioner dulu, sederhana kan pasti ada konsumen yang sedang datang atau yang pernah datang atau mungkin masyarakat di sekitarnya atau masyarakat umum yang lainnya. Tarik dulu datanya di sana. Kalian butuh apa sih? Nah, kemudian penampilan produk yang kalian ingin tahu itu dalam bentuk apa sih? Ya, 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi, dan 4 dimensi atau seperti apa? Kemudian informasi apa sih yang diperlukan? Nah, kalian butuhkan tuh informasi apa sih? Nah, dengan harapan tadi sudah sedikit saya dengar dari Pak Teguh bahwasanya ini adalah bagian dari informasi. Promosi ini adalah bagian penyampaian informasi yang ingin masyarakat ketahui. Gitu kan, nggak bolak-balik nanya, nggak bolak-balik telepon gitu. Kalaupun perlu telepon paling hanya konfirmasi hal yang sederhana atau hal yang perlu dipertajam misalkan. Jadi ada yang mau menggunakan metode apapun, program apapun, oke. Tapi inti di sini adalah bagaimana kamu mempromosikan produk, menyampaikan informasi kepada masyarakat sedetail mungkin, semenarik mungkin, dan serinci mungkin. Gitu kan ya? Iya, Bu. Yang terjadi, masih saran saya pertama tadi analisis kamu harus buat. Jadi lakukan survei dulu ke para konsumen, apa yang mereka butuhkan. Isiannya detailnya seperti apa nanti tinggal kamu implementasikanlah rancangan kamu itu ke dalam bentuk aplikasi. Kemudian, saya perlu ketahui nih apa namanya jenis frame-nya, kemudian desain frame-nya. Desain frame-nya itu berarti kalau misalkan kamu tadi bilang hanya putar-putar kanan kiri, saya butuh atas bawah. Nah, itu harus kamu kamu tampung dan harus ada solusi dari kamu. Karena kan kalau saya nih sebagai konsumen, misalkan kalau orang perempuan itu sebenarnya beli tas ya, gitu, tas atau sepatu. Jadi saya harus lihat dari seluruh angle, dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, bentuknya itu harus saya tahu, gitu. Ya, jadi saran saya seperti itu. Balik ke itu deh, ke rumus masalahmu deh, tujuan dan manfaat ya, Maria. Nah, tujuan manfaat ini yang latar belakang masalah tadi seperti itu disampaikan, tujuan dan manfaat. Nah, nanti dari hasil survei kamu tadi, masukin tadi ke latar belakang masalah. Oh, ternyata memang dibutuhkan sekian persen konsumen ini butuh begini loh. Nah, itu datanya valid, sehingga berikutnya adalah pengembangan. Nah, dari penelitian kamu ini kan ada tujuan. Nah, tujuan ini harus nanti tercapai di akhir skripsi kamu. Ya, lepas dari kamu baru belajar atau mungkin baru melek terkait NFT atau mungkin sudah menguasai NFT dari R yang monggo, itu lepas dari itu semua. Tapi saran saya adalah tujuan ini harus tercapai. Lihat, sudah ada manfaat. Makanya kenapa saya tadi bilang harus ada analisis awal pada konsumen, karena ini manfaatnya ini adalah kembali. Jangan teknologinya nggak butuh-butuh banget gitu lah, hanya yang pesan aja yang ingin supaya lebih menarik. Nah, ya, jadi
tujuan harus bersinergi. Nah, ini harus kamu bisa ambil solusi atau tahapan. Dan yang terakhir dari saya terkait dengan NFT ini, Natural Future Tracking ini, pasti dia akan ada stepnya. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu atau menggunakan suatu tahapan pengembangan contoh dari waterfall, mereka punya tahapan. Nah, begitupun dengan NFT ini, dia ada tahapannya. Jadi kalau bisa, tolong nanti diuraikan lebih detail, ya, jangan kulitnya doang, jadi tahapannya apa, terus kamu mengimplementasikan setiap tahapannya bagaimana, itu harus kamu jelaskan, ya. Oke, Ya, baik, Bu. bisa ya, Febrian? Iya, Bu. Bisa, Bu. Itu dari saya, Pak Safrina, masih ada harapan bisa digunakan para konsumennya kalau ya, terima kasih Pak Safriza untuk waktunya dan saran-saran dari saya. Oke, baik Bu Kiki, terima kasih banyak ya masukannya. Intinya coba nanti Suprianto, masukan-masukan dari penguji itu tolong sangat diperhatikan ya, karena itu nanti pada saat di ujian nanti ya nggak jauh dari itu, walaupun pengujinya misalkan beda, tapi substansinya pasti itu gitu, karena sama gitu ya. Itu diperhatikan nanti masalah itu coba kita diskusikan lah intensif untuk melakukan diskusi dan bimbingan ya. Baik, dari saya itu mungkin ada lagi Pak ini, ada masukan? Kalau nggak ada, Pak Teguh, Pak Bu Kiki, ada? Kalau nggak ada silakan ditutup deh, Suprianto. Silakan. Ya, sekian dari penjelasan tentang proposal saya. Terima kasih atas masukannya dari Pak Teguh dan Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.